Baik, renggangkan kaki dan rileks, jangan tegang. Sudah, istirahat yang cukup belakangan ini. Kontrol kembali ke rumah sakit 2 minggu lagi. Dokter, kenapa pemeriksaan ginekologi biasa bisa sakit begini? Pemeriksaan ginekologi? Dokter Chen, Ada apa? ada kesalahan. Apa yang salah? Mohon maaf, Tuan Lu, Nyonya Tua. Apa yang terjadi? Kami tidak sengaja menyuntikkan sperma Tuan Lu yang disimpan di rumah sakit ke dalam tubuh wanita lain. Apa? Lalu kalian masih diam saja di sini? Cepat bawa aku menemuinya. Orangnya, Nyonya Tua. orangnya sudah pergi. Ibu, Han Chuan. 2 tahun lalu kamu mengalami kecelakaan dan menderita azoospermia. Itu satu-satunya tabung sperma yang kamu tinggalkan. Han Chuan, kamu harus berusaha dengan segala cara untuk menemukan wanita ini untukku. Kalau tidak, keluarga Lu akan punah. Jika wanita ini bisa meneruskan keturunan keluarga Lu, maka dia adalah penyelamat keluarga Lu, menantu perempuan yang aku akui. baik. Asisten Chen, selidiki semua rekaman CCTV rumah sakit. Temukan dia dengan segala cara. Siap, Tuan Lu. Keluarga Lu sudah 10 generasi hanya punya 1 keturunan. Itu cucu kandungku, cucu kandungku. Apa? Dokter, apakah Ibu. Anda salah? Putri saya bahkan tidak punya pacar. Bahkan tangannya belum pernah dipegang pria. Bagaimana mungkin dia hamil? Laporannya tidak mungkin salah. Bibi, putrimu ini tidak pernah cari pria, masa anaknya muncul begitu saja? Sekarang anak perempuan terlalu tidak menjaga diri. Hamil saja tidak tahu. Lihatlah dia. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah anaknya. Wan, katakan yang sebenarnya pada ibu. Anak ini sebenarnya siapa? Aku tidak tahu. Ibu, aku benar-benar tidak tahu. Ibu, 6 tahun. Kamu masih belum bisa menemukan cucu kandungku. Keluarga Lu tidak punya penerus. Dengan muka apa aku menghadapi para leluhur? ibu. Mungkin wanita itu dulu. Mungkin sama sekali tidak melahirkan anak itu. Tidak mungkin. Keturunan keluarga Lu terlahir dengan 6 jari. Asal menemukan anak yang punya 6 jari, pasti itu cucu kandungku. Ibu, kenapa orang lain punya 5 jari tapi aku punya 6? Apa aku benar-benar monster? Kalau aku begini bisa-bisa bikin teman mainku ketakutan. An bukan monster. An adalah harta kesayangan Mama. Ayo, pakai sarung tanganmu. Nanti kalau Mama sudah mengumpulkan cukup uang untuk operasi, An akan jadi sama seperti anak-anak lain. Tapi Mama kerja 5 pekerjaan dalam sehari. Aku tidak mau Mama susah-susah seperti ini. Selama ada An, Mama sama sekali tidak merasa susah. Nanti kalau An masuk, harus nurut dan sopan. Jangan sembarangan bicara, tahu? Ingat Mama, aku akan berusaha keras untuk bertahan. Cari uang untuk bantu Mama. Pintar. Jadi kamu anak yang akan menemani bermain itu? Kamu adalah. Aku ibunya. Masih lama apa lagi? Ikut aku masuk. Yang suka melihat lumba-lumba. Pergi. Beli tanah di belakang bukit itu untukku. Untuk yang kita. Buat akuarium.
Nyonya tua, Anda sangat baik pada tuan muda Yang. Ini bukan apa-apa. Kalau cucu kandungku ada di sini, aku akan memberikan segala yang terbaik di dunia ini untuk cucuku. Semoga Buddha memberkati. Kalau saja aku bisa menemukan cucu kandungku, biarlah aku mati. Sekarang juga, aku akan tenang. Nyonya tua, anak yang akan menemani tuan muda yang bermain sudah datang. Halo nenek. Halo Yang, namaku An. 4, 5, 6 jari. Dia cucu kandungku. Cucu kandungku. Dia cucu kandungku. Kamu adalah cucu kandungku. Nyonya tua, Anda salah meraba. Ini 5 jari. 5 jari. Kamu bukan cucu kandungku. Nyonya tua, saya sudah kembali. Bagaimana? Sudah menemukan cucu kandungku? Kabarnya ternyata palsu lagi. Anak di desa itu bukan tuan muda. Nyonya tua, Nyonya tua, Anda baik-baik saja? Sudah 6 tahun. Cucu kandungku, di mana kamu? Mama, nenek itu sama kasihannya seperti Anan. Nenek tidak bisa menemukan cucunya. Aku juga tidak bisa menemukan ayah. Mungkin. Ayah juga sedang mencari An. Nyonya tua, tenanglah. Sebentar lagi ulang tahun ke-60 Anda, jangan sampai Anda sakit karena menangis. Cucu kandungku sudah hilang selama 6 tahun. Saya sekarang tidak tahu di mana dia menderita. Bagaimana saya bisa tenang? Tidak tahu. Apakah dia sudah makan? Apakah dia berpakaian hangat? Tidak tahu. Apakah dia kalau sakit gimana? Nenek itu kasihan sekali. Untuk mencari cucu kandungnya, matanya hampir buta karena terlalu banyak menangis. Untuk menenangkan nenek, tuan muda dari panti asuhan mengadopsi tuan Yang. Tapi tetap saja bukan anak kandung. Yang paling dirindukan nenek tetap cucu kandungnya. Semoga cucu kandung nenek bisa pulang segera, berkumpul kembali dengan cucunya. An. Nenek, jangan nangis. Nenek pasti akan menemukan cucu Anda. Nenek, saya pulang. Cucu kandungku. Nenek akhirnya menemukanmu. Nek, sudah 6 tahun nenek mencarimu. Syukurlah. Nenek akhirnya menunggu sampai kamu pulang. Nenek sangat menyayangi cucunya. Kalau saya juga punya nenek, pasti enak. Nenek, Anda salah orang. Saya bukan cucu Anda. Kalau saja cucu kandungku seperti itu, bagus sekali. Nenek adalah milikku sendiri. Kamu tidak boleh merebut nenek dariku. Yang, kenapa kamu tidak sopan sekali? Nenek, apa nenek tidak suka saya lagi? Nenek ingin mengembalikan saya ke panti asuhan. Aduh, Yang, anak baik. Mana mungkin nenek tega mengusirmu? Nenek, saya ingin seumur hidup menemani nenek. Anan, sini, ayo, ke sini. Yang, ini adalah An. Kedepannya biarkan dia tinggal. Kalian berdua harus rukun, ya. Nenek, saya benci Anan. Nenek usir dia ya. pergi sana. Lihat kamu, membuat tuan Yang sampai menangis. Penjaga, usir kedua orang ini keluar. Aneh sekali. Ini baru pertama kali bertemu. Kenapa bisa sangat tidak tega dengan anak ini? Tidak, nenek, nyonya. Saya mohon, jangan usir kami. Anak saya butuh uang untuk berobat. Kami benar-benar butuh pekerjaan ini. Nenek, tolong jangan usir saya. Saya makan sedikit, bisa tidur di gudang. Saya juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Benar-benar anak yang baik. Anak yang malang. Ayah anak ini di mana? Saya tidak tahu. Saya ibu tunggal. Tuan muda sudah pulang. Kenapa ya? Lihat anak ini. Aku merasa sangat akrab. Hancuan. Bu, dokter sudah bilang, matamu tidak boleh terstimulasi lagi. Kalau ibu tidak suka anak ini, nanti aku ganti yang lain. Aduh, dasar anak ini, ibu sangat puas. Anak ini, An, ibu suka. Anak yang lucu sekali. Ayahnya bilang tidak mau ya tidak mau.
Pria tidak berhati nurani seperti ini pantas disambar petir. Aku mencari anak selama 6 tahun tidak ketemu. Si brengsek itu malah meninggalkan istri dan anak. Benar-benar binatang. Nona Jiang, kamu dan An-An tinggal saja di keluarga Lu, gajimu digandakan. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih Paman Mama, kita bisa tinggal di sini. Yang, ayo, ajak An-An kerjakan PR bersama. Kamu kan kakak? Harus jaga An-An baik-baik, ya? Ibu tua, baju pesanan untuk Tuan Muda Yang sudah sampai. Baju-baju ini jelek sekali, aku tidak suka. Mama, Yang punya banyak baju baru. Aku cuma bisa pakai baju baru setahun sekali saat tahun baru. Aduh, An-An. Kamu cuma pakai baju baru setahun sekali, terus, kamu pakai baju apa sehari-hari? Pakai baju bekas kakak tetangga yang sudah tidak mau. Astaga, hidup seperti apa yang dialami anak ini? An-An. Ini salah Mama. Mama pasti akan berusaha keras cari uang. Belikan kamu baju baru. An-An tidak mau baju baru. Mama beli baju baru untuk diri sendiri saja. An-An pintar dan berbakti. Kenapa bukan cucu kandung ibu? Ayo, serang dia, Yang. Nanti nenek periksa PR loh. Nenek kan matanya tidak bisa melihat. Aku ngerjain atau enggak, dia juga tidak tahu. Nenek begitu baik padamu, masa kamu tega bohongin nenek? Jangan ikut campur. Yang, An-An. PR kalian sudah selesai sampai mana? Nek, PR aku sudah selesai semua. Ibu tua, biar saya yang bantu periksa. Ibu tua, PR Tuan Muda Yang semuanya benar. Bibi housekeeper berbohong. Yang tidak menulis satu huruf pun. Mereka semua membohongi nenek. Yang memang anak baik. An-An, PR kamu gimana? Sudah selesai? Nenek, Anan belum ngerjain PR, main game terus. An-An, kenapa kamu kecanduan game? Nggak ngerjain PR? Nenek, aku... Mama sangat menghargai pekerjaan ini. Aku nggak boleh jadi beban Mama. Maaf, Nenek. Nanti pasti aku kerjakan PR dengan baik. Nggak main game lagi. Baik. Anak yang baik. An-An nangis. Kenapa aku jadi sedih sekali? Ibu, ikatan darah tidak bisa diputuskan. Kalau benar-benar bertemu cucu Tuan, Ibu pasti bisa mengenalinya. Jangan-jangan An-An benar cucu kandungku? Hari ini waktu mainmu sudah habis. Mamamu sudah nunggu di depan. Cepat pergi dari sini. Mama, Anak kesayangan Mama. Mama susah payah memasukkanmu ke panti asuhan, lalu si nenek tua itu mengangkatmu. Keluarga lu ini nggak punya penerus? Nanti harta keluarga lu semua jadi milik kita berdua. Mama, Anan itu monster. Aku mau suruh nenek usir dia. Yang, jangan buru-buru. Mama ini sudah diam-diam ambil rambutnya untuk tes DNA. Nanti siapa tahu dia punya penyakit lain lagi. Besok saat pesta ulang tahun, aku akan umumkan di depan semua orang kalau dia monster berkaki 6 dengan gen cacat. Mari kita lihat siapa yang berani menampungnya. Astaga, gen An-An dan Tuan Lu ternyata cocok sempurna. Anak itu adalah anak kandung yang dicari Tuan Lu selama 6 tahun. Coba aku lihat. Ini, Bagus, keluarga Lu punya penerus. Kalau ibu Lu tahu, pasti senang sekali. cepat bawa laporan tes DNA ini ke keluarga Lu. Harus diserahkan langsung ke tangan ibu. Iya. Aku berangkat sekarang. Cepat pergi. Ibu, semua tamu sudah datang.
Tadi Tuan Muda telepon bilang ada urusan mendesak di kantor, jadi akan terlambat. Nggak usah nunggu dia. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Panjang umur. Sehat selalu. Ucapan selamat yang Mama ajarkan, sudah hafal. Cepat pergi. Nenek, ini uang jajanku yang kukumpulkan selama setengah tahun. Kubelikan hadiah untukmu. Semoga nenek panjang umur, bahagia, Dan sehat. betul-betul sehat. Tuan muda yang benar-benar puitis. Pintar sekali ya. Tuan muda yang sungguh pintar dan berbakti. Nenek sungguh beruntung. Iya, betul. Yang anak yang baik. Anan, pergilah beri hadiah untuk nenek. Nenek, ini jimat keselamatan yang aku dan ibu buat. Semoga nenek diberi banyak rezeki dan umur panjang. Semua keinginan terkabul, cucu dan nenek berkumpul. Ini adalah hadiah terbaik yang nenek terima hari ini. Ibu, aku benci dia. Yang, tenang saja. Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Hari ini pasti akan membuat anak haram ini keluar dari keluarga Lu. Pergi. Nenek, apa nenek tidak suka hadiah yang aku berikan? Mana mungkin. Nenek ini paling suka hadiah dari Yang. Barang yang tidak pantas ditampilkan. Berani juga memberikannya. Keterlaluan. Hadiah tidak dinilai dari mahal atau murahnya. Ini adalah ketulusan hati An-An. An-An, jimat keselamatan yang kamu berikan untukku di mana? Nenek, kue dan lilinnya sudah siap. Nenek bisa segera membuat permohonan. Bawakan kuenya ke sini. Sekarang nenek bisa mulai membuat permohonan. Semoga cucu kandungku sehat dan selamat. Segera pulang ke rumah. Nenek, mari. Nenek potong kuenya. Hati-hati. Nenek. Potongan kue pertama ini untuk cucuku, Yang. Terima kasih nenek. Nanti setiap kali nenek ulang tahun aku akan ada di samping nenek. Baik. Nenek, lihatlah Tuan Muda Yang sungguh berbakti pada nenek. Ini lebih dari cucu kandung sendiri. Kuenya harum sekali. An-An, nanti saat ulang tahunmu, ibu juga akan memberimu kue yang besar, setuju? Anan di mana? Datang ke sini ke nenek, makan kue. An-An, biar ibu lihat apa kamu terluka. Dasar anak nakal, kamu berani mengacaukan pesta nenek. Apa kamu ingin nenek cepat mati? Aku tidak. Yang menjulurkan kaki dan menjatuhkanku. Dasar anak nakal. Beraninya kau memfitnah Tuan Yang. Kau bilang Tuan Yang mendorongmu sampai jatuh? Kalian semua lihat, kan? Kamu cuma teman main Tuan Yang. Beraninya kau menghina Tuan Yang. Sungguh kurang ajar. Kurasa kau cuma iri pada Tuan Yang. Orang sepertimu selalu kotor di mana-mana. Benar. Aku tidak. Berdasarkan apa kalian berkata begitu tentang anakku? Dia tidak berbohong. Anak nakal yang tidak punya ayah. Apa sih yang tidak bisa dia lakukan? Dan kamu ini, si jahat. Hamil di luar nikah. Anakmu ini, bisa jadi apa yang baik? Jangan hina ibuku. Aku punya ayah. Kau punya ayah? Ayahmu di mana? Bahkan jika kau benar-benar punya ayah, ayahmu itu pasti sampah kelas paling rendah. Cukup, aduh. Cuma kue, kan? Sampai-sampai bicaramu begitu kasar. Aduh, ibu tua. Jangan marah. Hari ini kan ulang tahun ke-60 ibu. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak pantas kuucapkan. Ibu ini sudah dibohongi oleh ibu dan anak yang licik ini. Ibu tua, aku sudah menyelidiki. Wanita ini hidup pribadinya tidak baik. Hamil di luar nikah. Ayah anak ini siapapun tidak diketahui. Dan lagi, anak nakal yang dia lahirkan ini juga seorang monster.
Gen 1 keluarga semua bermasalah, ibu tua. Ini tidak mungkin. Aduh, ibu tua. Sekarang akan kubuktikan pada ibu. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Bantuan, singkirkan dia dariku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. An-an. Jangan sentuh An-an. Benar-benar monster kecil. Jangan sentuh anakku. Pakai sarung tanganmu. Bu, aku takut. Aku ingin pergi dari sini. Dasar orang jahat. Berani-beraninya kau memukulku. Tolong, pisahkan mereka berdua. Jangan. Lepaskan aku. Ibu. An-an. Ibu. An-an. Memukulku. Berani-beraninya kau memukulku, orang jahat. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ibu. Lepaskan aku. Wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Dasar anak nakal. Kau telah merusak pesta ulang tahun nenek dan memfitnah Tuan Muda Yang. Aku belum berurusan denganmu. Pergi dari sini. Tidak bisa. Aku harus memberitahu Nyonya Tua dan memberi kabar baik dulu. Diam kau. Nenek, jangan tinggalkan Yang. Yang, nenek tidak bilang akan meninggalkanmu. Anak haram. Hari ini aku akan membunuhmu. Tuan Muda, Apa maksudmu? aku. Nyonya Tua. Aku melakukan ini semua untuk keluarga Lu. Coba pikirkan. Kalau dia bukan monster, kenapa dia pakai sarung tangan setiap hari? Aku. Nyonya Tua. Perkataanku semuanya benar. Kenapa suaminya meninggalkannya? Karena mereka seluruh keluarganya bermasalah. Makanya dia ditinggalkan. Ini, Nyonya Tua. Keluarga Lu adalah keluarga terhormat. Kalau menyimpan monster cacat genetik di rumah, wah, keluarga Lu di seluruh ibu kota akan jadi bahan tertawaan. Kalau ibu dan anak ini berniat jahat untuk merampok dan membunuh Nyonya Tua, maka Nyonya dan Tuan Muda Yang bisa dalam bahaya. Kau berbohong. An-an bukan monster. Dia pakai sarung tangan karena sakit. ini. Mungkin ini kesalahpahaman. Nyonya Tua, bukan kesalahpahaman. Aku sudah ambil rambut anak ini untuk tes genetik. Hasilnya segera keluar. Kau memutarbalikkan fakta dan menghina. Bukannya cuma ingin mengusir kami? An-an, ayo, pulang sama ibu. Tapi Bu, bukannya kita butuh pekerjaan ini? Mencari uang itu penting. Tapi bagi ibu, An-an yang paling penting. Ayo pergi. Tunggu dulu. Laporannya belum keluar, kok sudah buru-buru mau pergi? Kenapa? Takut, ya? Kamu mau apa sebenarnya? Kamu gagal mendidik anakmu dan merusak pesta ulang tahun Nyonya Tua. Kalian berdua harusnya berlutut di lantai dan meminta maaf. Kapan keluarga Lu bisa kamu yang tentukan? Nyonya Tua, pasti. Laporan genetiknya sudah keluar. Cepat jawab teleponnya. Nyonya Tua, syukurlah, akhirnya Anda menjawab telepon. Hasil genetiknya sudah keluar. An-an adalah anak kandung Tuan Muda, cucu kandung Anda. Apa katamu? Dia cucu kandungku? Dia cucu kandungku. Benar 100%. Saya sedang membawa laporan genetik dan dalam perjalanan pulang. Nyonya Tua, semuanya, lihat. Nyonya Tua mendengar dia adalah monster. Sampai pingsan karena marah. Bukan begitu. Aduh, Nyonya Tua, Anda baik-baik saja? Ibu, Nyonya Tua, Aku bisa melihat. Aku bisa melihat.
Cucu kandungku, kamu akhirnya pulang ke rumah. Keluarga Lu akhirnya punya penerus. Kamu memang cucu kandung keluarga kami. Ibu, Anda benar-benar bisa melihat? Benar 100%, ini cucu kandungku, cucuku yang manis. Akhirnya aku menemukanmu. Selama ini, kamu menderita. Si tua ini ternyata tidak buta lagi. Ibu, kenapa nenek bilang aku cucunya? Ibu juga tidak tahu. Nenek, akulah cucumu. Nyonya tua, apa Anda sudah pikun? Yang-yanglah cucu Anda. An-an ini hanyalah anak tanpa ayah. Nyonya tua ini sudah gila ingin punya cucu. Ya, sampai-sampai memeluk anak orang langsung bilang itu cucu kandungnya. Anak hasil hubungan gelap wanita dan pria ini mana mungkin anak kandung Tuan Lu? Wanita itu pasti celaka. Nyonya tua pasti tidak akan membiarkannya. Nenek, jangan sakiti ibuku. Nak, selama ini kamu sendirian membesarkan An-an, membesarkannya. Berapa banyak penderitaan yang kamu alami, aku yang salah padamu. Keluarga Lu kami, yang salah padamu. Ibu, Nyonya Ibu. tua, bangunlah, Nyonya tua. Nenek, cepat bangun, dingin di lantai. Kau telah meneruskan garis keturunan keluarga Lu. Meninggalkan keturunan, tapi aku membiarkanmu menderita selama 6 tahun. Aku tidak pantas untuk bangun. Anda bangun dulu, Nyonya tua. Apa maksud perkataan Nyonya tua ini? Mungkinkah An-an adalah putra Pak Lu? Selesai. Nyonya tua sudah tidak waras. Jadi gila karena ingin cucu. Betul. Aduh, Nyonya tua ini sungguh malang. Pertama menangis sampai matanya buta karena ingin cucu. Sekarang jadi gila karena ingin cucu. Ibu, ini salah anakmu yang tidak berbakti, membuat ibu terus memikirkanku, sekarang bahkan jadi linglung. Mengakui cucu sembarangan. Kurang ajar kau. Kau bahkan anak kandungmu sendiri tidak bisa mengenalinya. An-an adalah anakmu. An-an adalah anak kandungku. Nyonya tua, wanita ini adalah orang jahat yang tidak tahu malu. Dia membawa anak ini ke keluarga Lu hanya untuk menipu Anda. Menipu harta keluarga Lu. Penipu seperti ini seharusnya dimasukkan ke penjara. Dikurung seumur hidup. Kau berani sekali. Kau berani menyuruh cucuku dan menantuku masuk penjara. Siapa kau ini? Kau berani. Nyonya tua, saya tahu Anda ingin cucu, tapi Anda tidak bisa sembarangan mengakui seorang anak. Kalau ini tersebar keluar, keluarga Lu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Berani kau menyebut cucuku sebagai anak kecil. Lihat, aku pukul kau sampai mati. Nenek, jangan pukul bibi kepala rumah tangga. Kalau mau pukul saja aku. Aduh, Nyonya tua ini benar-benar sudah tidak waras. Pak Lu ini kan orang terkaya. Mana mungkin dia menikahi seorang wanita yang punya anak di luar nikah? Nyonya tua ini benar-benar gila. Anak ini berpenampilan kumuh, sama seperti anjing liar di pinggir jalan. Bedanya apa? Masa dia anaknya Pak Lu? Betul. Jangan bicara kalian keterlaluan. Nenek. Nenek, bagaimana bisa nenek memukul orang? Kami juga. Nenek, Anda. Dia adalah cucu kandungku. Hari ini, siapapun di antara kalian yang pernah mengganggu cucuku dan menantuku, tidak akan kulepaskan satu pun. Nenek, hari ini adalah ulang tahun nenek. Nenek jangan marah lagi ya. Baik, anak baik, An-an. Benar-benar anak yang baik. Anak yang baik. Kau minggir sana. Kamu anak nakal. Masih mau menipu nenek kami? Nenek, laporan tes An-an akan segera sampai. Setelah nenek lihat laporan tesnya, nenek akan tahu bahwa anak nakal ini sama sekali bukan cucu kandung nenek. Cucu kandungku. Ibu, aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi untuk urusan besar seperti mengakui keluarga, tanpa bukti apapun, tidak bisa sembarangan diakui. Hampah. Dia adalah cucuku. Apakah hari ini kau ingin aku menabrakkan kepala sampai mati di sini? Baru kau percaya kalau An-an adalah darah dagingmu. Semua karena kalian berdua, nenek sekarang jadi berselisih dengan tuan muda. Kenapa? Kamu ingin membawa anak nakal ini masuk ke keluarga Lu dan jadi orang kaya, ya? Ku beritahu kamu, mimpi. Kamu bohong. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Diam kau. Mereka ibu dan anak yatim piatu ini tidak mudah. Jaga mulutmu. Tuan muda, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku sudah memanggil keluarganya ke sini. Kalau tidak percaya, tanyakan langsung pada keluarganya.
Bawa orangnya ke sini. Ibu. Wah, aku cari kemana-mana tidak ketemu, ternyata kamu bersembunyi di sini. Pergi. Mama, mama, mama. Kamu jahat, mukul mama lagi. Tunggu papa pulang. Aku akan suruh papa menghajarmu. Hah, kamu anak nakal. Kamu pantas punya ayah? Pergi. An adalah cucumu sendiri. Bagaimana bisa kamu bilang begitu padanya? Cih, kalau bukan karena dulu kamu hamil duluan sebelum nikah, melahirkan anak seperti ini, aku sudah pasti bisa mendapatkan uang mahar 300.000 yuan dari si idiot Chen itu. Sudah pasti aku dapatkan. Nine, Dancy, Kain, hah? Kamu perempuan jahat, membuatku sekarang terlilit utang di mana-mana. Hari ini aku harus memukul. Nak, jangan mukul mukanya. Kita masih butuh dia untuk bayar utang. Kamu benar. Kalian semua jahat, jangan ganggu mamaku. Melihat mereka, ibu dan anak, menderita, kenapa aku merasa sangat sedih? Kalian berani lagi sentuh cucu dan menantuku, aku akan buat kalian mati tanpa kuburan. Anakku, anak ini jangan-jangan benar anak Pak Lu? Bu, apa yang ibu bicarakan? Mustahil, mustahil. Di hari pesta ulang tahun Nyonya Lu, kamu datang ke keluarga Lu untuk buat keributan, semakin besar keributannya semakin bagus. Asalkan bisa mengusir Jiang Wanwan dan An. 200.000 ini jadi milikmu. Siap, Bu. Nenek, An, tidak mungkin cucu Anda. Apa katamu? Karena, ternyata anak perempuanku ini dia kerjaan kotor. Ayah anak ini siapa? Tanya dia sendiri. Dia tahu nggak? Masih bilang dia cucu Anda? Kecuali Pak Lu, ternyata adalah tamu anak perempuanku. Wanita ini ternyata kerjaan sungguh tak tahu malu. Wanita seperti ini aku lihat sekilas saja sudah merasa jijik. Iya, kan? Anak yang dilahirkan wanita seperti ini, mana mungkin anak kandung Pak Lu? Ibu dan anak tak tahu malunya ini mengaku sebagai keturunan keluarga Lu. Nanti setelah ibu tua sadar, keluarga Jiang satu pun nggak akan luput. Sial, sial. Perempuan ini berani-beraninya macam-macam dengan keluarga Lu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa kau seperti ini menodai nama baikku? Apa aku masih anakmu? Bangsat, diam. Aku tidak punya anak perempuan tak tahu malu sepertimu. Aku, Jiang Jiakang, hari ini aku bersumpah pada langit. Aku dan perempuan ini memutuskan hubungan ayah anak. Mulai saat ini dan seterusnya hidup mati perempuan ini tidak ada hubungannya denganku. Benar. Kalian mau bunuh, atau potong-potong cari saja perempuan ini dan anak ini? Aduh, jangan cari kami dong. Jiang Jiakang, kau masih punya hati nurani tidak sih? Kau berani menodai nama baik anak perempuanmu sendiri. Ibu minggir. Dasar tidak berguna, tidak bisa melahirkan anak laki-laki, melahirkan perempuan tak tahu malu seperti ini, bahkan berani berteriak-teriak di hadapanku. Dasar jahat, jangan sentuh ibuku dan nenekku. Kau ini anak kecil, kau berani memakiku? Aku bukan anak nakal, aku punya ayah. Kau kira Pak Lu adalah ayahmu? Kau tidak pernah cermin diri pantas atau tidak? Jangan sentuh anakku. Bagus, ini pemberontakan ya. Kau berani melawanku. Lihatlah aku hari ini bagaimana menghajarmu. Jangan pukul ibuku. Cucuku sendiri. Berhenti. Dasar perempuan jahat. Lihat, ibu tua dan Pak Lu jadi marah seperti apa? Anakku bukan anak nakal, dia punya ayah. Mana? Dia memang anak nakal. Ibu, apa aku benar-benar tidak punya ayah? An punya ayah dan ibu sama-sama menyayangimu. Kenapa semua mengganggu kami? Kenapa ayah tidak pulang melindungi kami? Pria brengsek tak bertanggung jawab mana itu. Berani-beraninya membiarkan istri dan anak menderita seperti ini di luar, dia sama sekali tidak pantas jadi ayah. Pak Lu, jangan marah.
Sekarang juga saya bawa pergi wanita dan anak itu. Tidak akan mengganggu pesta ulang tahun ibu tua. Betul, betul, betul. Dasar wanita jahat. Si jomblo tua di desa sebelah tidak keberatan kau janda, mau membayar 50.000 untuk menikahimu. Tapi, jangan bawa si beban kecil ini. Aku tetap menyarankanmu untuk segera membawa anak ini ke panti asuhan. Jangan harap, siapapun tak boleh menyentuh anakku. Kamu? Kamu mau apa? Kemari, Anan, kemari sini. Lepaskan anakku. An-an, Mama, ayah, di mana kamu? Cepat selamatkan aku dan Mama. Kenapa setiap anak ini teriak ayah? Hatiku terasa sangat sakit. Jangan sentuh mereka. Pak Lu itu, ini urusan keluarga saya, Anda jangan ikut campur, ya. Tuan muda, wanita ini sudah beruntung masih ada yang mau. Lagi pula, anak ini dari sananya memang tidak punya ayah. Lambat laun akan dikirim ke panti asuhan, dia bukan anak kandung Anda. Anda jangan ikut campur sembarangan. Ayo pergi. lepaskan aku. Cucu kandungku. Ibu tua, laporan genetik sudah sampai. Ibu tua, laporan genetik sudah sampai. Apa ayam bebek angsa? Jangan halangi jalan. Cucu kandungku. Kamu masih belum cepat-cepat mencegah mereka? Kamu tega melihat orang jahat ini menjual anak dan istrimu? Bu, sudah kukatakan, itu benar-benar bukan anakku. Ibu tua, sadarlah. Pak Lu sudah bilang, anak kecil itu bukan cucu kandung Anda. Cucu dan menantuku, kalau sampai ada apa-apa, aku akan bunuh diri di sini. Bajingan kecil, berani-beraninya kau menggigitku. Nenek paman, tolong selamatkan mama saya. Cepat bangun. Dasar anak nakal, mamamu brengsek. Sudah beruntung masih ada yang mau. Ku beritahu, kalau kau tidak pergi, aku akan menyuruh orang masukkan kau dan ibumu ke penjara. Kamu yang brengsek. Keluargamu yang brengsek semua. Ibu tua, laporan genetik ada padaku. Ibu tua, laporan genetik anak ini sudah keluar. Cepat lihat. Ternyata benar. Ibu tua, sekarang Anda sudah melihat wajah asli ibu dan anak ini. Anak ini sama sekali bukan cucu kandung Anda. Aduh, hanya aku seorang yang benar-benar memikirkan keluarga lu. Ibu tua, Anda jangan sampai memaafkan anak ini. Ibu, sekarang ibu sudah lihat laporannya, bisa percaya dia bukan anakku, kan? Kan sudah kubilang. Mana mungkin Tuan Lu punya hubungan dengan wanita seperti ini? Anak itu, ternyata memang bukan anak kandung Tuan Lu. Kandung Tuan Lu, Wanita jahat itu membawa anak, masih mau menikah dengan Tuan Lu, benar-benar ingin jadi burung phoenix. Berkelahi. Apa-apaan sih? iya. Kamu ini orang yang buta. Bu, laporan sudah ibu lihat, kenapa ibu masih memukulku? Kamu lihat sendiri baik-baik. Lihatlah An-An, apakah dia anak kandungmu? Bu, Apa mataku salah lihat? Anak itu, jangan-jangan benar anak Tuan Lu? Maaf. Ayah baru menemukan kalian sampai sekarang. Maaf. Ayah baru menemukan kalian sampai sekarang. Maaf. Aku benar-benar ayahku. Ya, ayah. An-An, anak baik. Cepat panggil ayah. Jangan pedulikan dia. Sini, panggil nenek dulu. Cepat panggil nenek. Dia benar-benar ayah An-an.
Lihat ekspresi nenek dan Tuan Lu, sepertinya tidak palsu. Nenek, ayah. Bu, 6 tahun. Aku akhirnya menemukan anakku, Bu. 6 tahun. Aku akhirnya menemukan cucu kandungku. Tidak, keluarga Lu ini sedang apa sih? Neneknya sudah gila satu, jangan-jangan Tuan Lu ini juga ikut gila? Ini. Si imut ini, jangan-jangan benar anak kandung Tuan Lu? Tidak mungkin. Tuan muda, pasti Tuan salah lihat. Anak haram jadah ini sama sekali bukan anak kandung Tuan. Salah lihat. Aku tidak percaya. Pasti salah lihat. Salah lihat. Tuan muda, aku melihat dengan mata kepala sendiri anak haram ini. Punya 6 jari. Pasti dia main dengan terlalu banyak pria, baru bisa melahirkan anak seperti ini. Tuan Lu kan orang terkaya, mana mungkin punya? Anak berjari 6. Pasti anak haram jadah. Benar, anak haram jadah. Apa katamu? 6 jari? Ya. Aku melihatnya sendiri. Selesai. Selesai. Tuan Lu kali ini benar-benar marah. Keluarga Jiangku. Hancur semuanya. Semua gara-gara kamu, anak haram. Kamu menghancurkan keluarga Jiang kami. An bukan monster. Lepaskan. Lepaskan. Pantas saja keluarga Jiang kami tidak bisa punya anak laki-laki. Semua karena kalian berdua, ibu dan anak pembawa sial ini. Mamaku bukan pembawa sial. Kamu masih berani membantah? Hentikan. Cucuku. Menantuku. Ibu, tenang dulu. Nenek, Cepat. Obat darah tinggi. nenek, Si nenek sampai pingsan dibuatnya. Keluarga Lu pasti nggak bakal mau lepasin keluarga Jiang kita. Nak, kita nggak mungkin menang lawan orang kaya. Kita cepat minggat aja. nenek. Cucuku mana? Menantuku mana? Cucuku. Ibu, Cucuku pasti pergi karena kesal sama kamu. Dia sudah menderita bertahun-tahun di luar. Kamu tega nggak mengakui ibu dan anak itu? Kamu jahat. Cepat kamu cari cucu dan menantuku. Cepetan. Ibu. Aku memang jahat. Dia seorang wanita membesarkan anak sampai sebesar ini nggak gampang. Aku malah nggak langsung mengenali mereka berdua. Kamu masih bengong apa lagi? Cepat kamu pergi cari ibu dan anak itu untukku. Ibu, aku berangkat sekarang. Ibu dan anak itu gimana kabarnya? Ibu tenang aja. Aku sudah suruh asisten Chen selidiki. Gimana, Pak Lu? Sudah ketemu. Nona Jiang bawa si bocah pulang ke desa Jiang. Cepat, kita jemput ibu dan anak itu pulang. Ayo. Barang-barang ini semuanya hadiah untuk cucuku sama menantuku. Mulai hari ini, aku akan memberikan semua yang terbaik di dunia untuk mereka. Laksanakan. Aku mau adakan pernikahan abad untuk Wan Wan. Siap. Tunggu aku. Kali ini, aku nggak akan biarkan kamu dan anak lagi tersakiti. Berangkat ke desa Jiang, jemput cucuku sama menantuku pulang. Jemput nyonya dan si bocah pulang. Masuk. Sujud sama leluhur. Dasar orang tak tahu malu. Masih berani balik ke desa. Kambering. Kenapa kamu marahi mamaku? Mamamu di luar main gila sama laki-laki liar. Bapak aja nggak punya. Di desa ini banyak cewek, mana ada yang kayak dia. Tak tahu malu. Wah, coba lihat tangan si bocah itu. Ya ampun. Gak heran si laki-laki itu nggak mau sama kalian berdua. Aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Ayah nggak ninggalin aku sama mama. Bocah, kayaknya kamu butuh dihajar. Aku gebukin kamu sampai mati. Kamu memang perlu dihajar. Aku, Ibu, aduh, tidak ada keadilan lagi.
Dosa apa yang telah keluarga Jiang perbuat? Sampai melahirkan anak durhaka sepertimu. Kalau kalian berani menyentuh anakku lagi, aku lawan mati-matian. Kamu ini aku yang melahirkan dan membesarkanmu, tapi kamu malah melahirkan anak laki-laki seperti ini. Bikin seluruh desa menertawakan kita, mas kawin 300.000 lenyap begitu saja. Hanya karena aku anak perempuanmu, jadi aku pantas dihina dan dijual murah. Nak, lihat, dia berani membantahmu. Sudah kubilang, harus dihajar baru nurut. Ya, kamu ini, aku ayah kandungmu. Nyawamu saja aku yang kasih, mau kubunuh pun siapa yang berani ikut campur? Berhenti. Wan, kamu bagaimana? Tidak apa-apa. Kepala suku, tolong atur mereka. Kalau terus dipukul, bisa-bisa terjadi sesuatu. Aku mohon. Ibu, bangun ibu. Ayah mendidik anak kandungnya sendiri. Itu sudah sewajarnya. Kalian ganggu ibuku, tunggu ayahku pulang. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Bocah, masih saja berbohong. Kamu punya ayah, ayahmu cuma pengemis. Ayahku bukan pengemis, ayahku Luhan Cuan. Siapa katamu? Ayahmu itu miliarder Luhan Cuan? Kepala suku, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang berkhayal. Anak kecil, mana mungkin anak Pak Lu? Aku tidak bohong. Diam. Apa yang kalian berdua lakukan di keluarga Lu, kamu sendiri tidak tahu? Masih berani berbohong. Aku tidak berbohong. Jiang Jiakang, An adalah cucu kandungmu. Bagaimana bisa kau pukul dia? Cucu kandung? Aku tidak punya cucu macam itu. Kamu ini, anak yang kamu lahirkan, sama sepertimu. Hidupnya nggak ada harganya, aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Jiang Jiakang, kau biasa memukul istri dan anak perempuanmu, sekarang bahkan cucumu sendiri kau pukul. Apa kau masih manusia? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Urusanmu apa? Oh, jangan-jangan. Kau tertarik pada orang ini? Sayangnya, aku sudah jual dia seharga 50.000 yuan. Ke bujangan tua di desa sebelah. Kalau kau mau dia, 100.000. Dia jadi milikmu. Dia adalah anak kandungmu sendiri. Bukan barang dagangan, harimau buas pun tidak memakan anaknya sendiri. Kamu benar-benar bukan manusia. Kamu tahu apa? Ibu dan anak ini sudah menyinggung keluarga Lu. Kalau keluarga Lu datang menagih, maka seluruh desa kita akan celaka. Kepala suku, saya, Jiang Jiakang, hari ini meminta para sesepuh desa untuk menjadi saksi. Saya dan perempuan ini memutuskan hubungan ayah anak. Mulai hari ini, hidup matinya tidak ada hubungan apa-apa lagi denganku. Tidak ada hubungan sedikit pun denganku. Kau membenciku karena aku anak perempuan. Sejak kecil sampai besar. Kepadaku, selalu memukul atau memarahi. Aku mengumpulkan barang rongsokan untuk biaya kuliah masuk universitas. Kau merobek surat pemberitahuan penerimaanku. Bahkan mau menjualku ke orang bodoh untuk uang mahar. Pantaskah kau disebut ayah? Anak perempuan. Cuma bikin rugi. Cepat tanda tangan. Jangan kau menyesal. Menyesal? Siapa? Aku. Kalau aku menyesal, aku ini bodoh. Mulai saat ini, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu, ayo kita pergi.
Mau pergi kemana? Lepaskan aku. Jangan pergi kemana-mana. Aku sudah menjualmu ke bujangan tua di desa sebelah. Sebentar lagi dia akan jemputmu dengan mobil. Untuk acara pernikahan, Lepaskan aku. Lepaskan. Kakek jahat, jangan pukul ibuku. dasar anak kecil. Sebentar lagi aku kirim kau ke panti asuhan. Akan kupisahkan ibu dan anak ini. Aku tidak mau ke panti asuhan. Aku tidak mau berpisah dari ibu. Dasar apa kau berhak? Menikahkan aku dengan janda tua? Lepaskan. Aku tidak mau menikah. Kau tidak mau menikah? Orang seperti kau ini sudah untung masih ada yang mau. Hari ini, mau tidak mau kau harus menikah. Tidak mau pun harus menikah. Muka seluruh desa sudah kau nodai. Kalau zaman dulu sih, kau pasti sudah dihukum tenggelam. Kepala suku, dia melanggar aturan desa Jiangjia. Jangan biarkan dia begitu saja. Nanti kalau perempuan di desa pada mencontoh, dia bagaimana nanti? Bawa ibu dan anak itu ke sini sekarang. Apa-apaan ini? Jangan. Jangan sentuh anakku. Tidak tahu malu. Hamil di luar nikah. Memalukan nama desa Jiangjia. Hari ini akan kutunjukkan padamu aturan desa Jiangjia. Suruh mereka berlutut. Kepada leluhur keluarga Jiang minta maaf dengan bersujud. Kalian semua penjahat. Nanti kalau ayahku datang pasti tidak akan membiarkan kalian. Wah, kami sangat takut. Anak yang tidak punya ayah, wanita murahan yang tidak ada yang mau. Mau apakan kami? Tuan Lu, Ibu Tua, Nona Jiang dan Tuan Kecil ada di balai leluhur. Cepat, ikut aku ke balai leluhur sekarang. Aku akan melamar sekarang. Dasar anak kurang ajar. Kau mau melamar pakai cincin berlian murahan ini? Apa keluarga lu kami hari ini bangkrut? Bu, cincin ini harganya 1 miliar. Itu belum cukup. Telepon Lauli. Lelang itu, Ultraman edisi terbatas yang bernilai 5 miliar, sudah dapat. Sudah, Ibu Tua. Sudah kukirimkan orang ke tempat Ibu. Lalu, anakku hari ini mau melamar. Beli semua bunga mawar di seluruh kota. Sekarang juga, kirim ke balai leluhur desa Jiangjia. Ini sampai habis semua mainan di kota ya? Ditambah Ultraman edisi terbatas dunia yang bernilai 5 miliar. Ibu Tua benar-benar memanjakan Tuan Kecil An-An. Anakku belum pernah main mainan. Dia pasti suka hadiah yang kusiapkan ini. Kamu punya anak tanpa nikah. Memalukan nama desa. Kelakuanmu memuakan. Kamu tahu salahmu, Yartu, Ensen. Aku tidak main-main dengan pria sembarangan. Anakku juga bukan anak nakal. Kalian cuma mengganggu kami karena jumlah kalian banyak. Kami tidak salah. Selama bertahun-tahun ini, di desa Jiangjia kami, tidak pernah ada kejadian memalukan. Kamu memuakan saja sudah cukup. Kamu malah menyinggung keluarga Lu, membuat seluruh desa kami ikut kena getahnya. Usir ibu dan anak ini keluar dari sini. Kepala suku, kalau mereka diusir dari desa, mereka benar-benar tidak punya jalan hidup lagi. Aku mohon, kasihanilah mereka. Mereka punya jalan hidup atau tidak, apa hubungannya denganku? Warga desa lainnya masih tahu, pergi ke kota untuk bekerja, dapat gaji 3-4 ribu sebulan. Tapi mereka, selama bertahun-tahun ini, apa mereka pernah menghasilkan uang? Apa mereka pernah memberikan sedikit pun kontribusi pada desa? Benar-benar sampah. Kepala suku, gelang emas ini untukmu. Ku mohon, jangan usir anakku dan cucuku keluar dari desa. Aku mohon padamu. Ah, gelang murahan ini berharga berapa sih? Kamu ini miskin. Kantongmu lebih bersih dari wajahmu. Masa iya? Bisa mengeluarkan gelang emas? Iya, gelang emas. Mungkin ini beli dari lapak pinggir jalan, dengan harga beberapa ribu rupiah, cuma buat gengsi, sampah. Dasar perempuan murahan. Anakmu sendiri sudah memalukan, masih kurang?
Sekarang bawa gelang palsu untuk mempermalukan diri lagi. Gua ajari kau mempermalukan diri. Gelangmu ini memang unik, bisa luntur lagi. Hemat-hemat beberapa tahun, baru bisa beli satu gelang palsu. Kalau ini benar-benar gelang emas, bisa buat beli nyawa kalian bertiga, ibu dan anak. Aduh, benar-benar. Bagus. Berani-beraninya kau menipuku dengan gelang palsu. Kepala suku, aku benar-benar tidak tahu kalau gelang itu palsu. Malu sekali aku dibuatnya. Diam. Masih belum cukup memalukan? Jiang Jiakang. Ibuku sudah melahirkan dan membesarkan anak untukmu, melayani seluruh keluarga. Sekarang kau malah membantu orang lain untuk mengganggunya. Kau akan dapat balasannya. Dia istriku. Mau kuapakan ya terserah aku. Oh, kau mengutukku? Akan kuhajar kau, anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Jangan pukul ibuku, jangan pukul nenekku. Bagus. Kalau begitu, kau dulu yang akan kuhajar, anak haram. Kalian ganggu ibuku. Nanti kalau ayahku datang, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Ayahmu itu kan cuma pengemis busuk, cuma pemulung di jalanan. Kalau dia berani muncul di hadapanku, kupatahkan kakinya. Kupatahkan kakinya. Kamu jahat, jangan hina ayahku. Ayah? Ayah pengemismu itu, mungkin sudah mati di luar sana. Kuhajar kau. Kalau kau berani sentuh anakku, aku lawan kau sampai mati. Berani-beraninya melawan. Cukup. Kalian anggap apa balai keluarga Jiang ini? Tempat apa ini? Aduh, anakku benar-benar sial, sampai menikahimu. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki sudah jadi, sekarang malah pakai gelang palsu untuk menipu kepala suku. Dasar jalang. Kepala suku, sekarang juga akan kukurung mereka di kandang babi. Ayo, jalan. Jalan. Lepaskan anak perempuanku, lepaskan dia. Apa kita tidak akan bermasalah kalau begini? Ah, anak laki-laki itu kan tidak punya ayah. Wanita itu juga tidak punya suami, cuma janda sama anak yatim. Gak ada yang bela, takut apa? Kepala suku, kumohon lepaskan ibu dan nenekku. Semua gara-gara aku lahir. Ibu jadi menderita. Ini salahku. Aku seharusnya nggak lahir. Aku nggak pantas hidup di dunia ini. Kepala suku, kumohon. Jangan kurung ibu dan nenekku. Kalau mau mengurung, kurung saja, An-An. Aduh, nggak nyangka ya. Anak haram kecil ini lumayan berbakat juga. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Kurung juga anak haram kecil ini. Berhenti. Berani-beraninya sentuh anakku. Sepertinya kalian warga desa Jiang sudah bosan hidup. Berhenti. Berani-beraninya sentuh anakku. Sepertinya kalian warga desa Jiang sudah bosan hidup. Dia ayah kandung An-An. Jadi kamu ayah kandung anak ini? Kamu lelaki tak dikenal? Berani juga datang ke sini. Baju apa yang kamu pakai ini? Jelek banget. Kenapa? Miskin sampai baju aja nggak bisa beli? Pakai penutup kepala, malu ketahuan wajahnya ya. Mungkin mukanya tua dan jelek. Kamu punya ayah, sayangnya cuma pengemis. Ini cucuku. Dari kecil nggak pernah main-mainan. Kamu pakai baju ini, lalu hibur An-An. Dia pasti senang banget. Pakai penutup kepala jelek. Pura-pura apa lagi sih? Pergi. Barang kecil ini karakternya kuat juga ya. Gayamu juga nggak main-main, dasar. Asyik, asyik. Kodok? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. An-An, ini mainan dari ayah untukmu. Suka nggak? Suka. Berita populer hari ini. Seorang Taipan misterius membeli mainan edisi terbatas dengan harga fantastis 500 juta. Konon hanya sebagai hadiah untuk cucunya. Sama persis.
Sama persis. Ini. Mainan ini adalah figure Ultraman edisi terbatas yang harganya 500 juta. Apa? 500 juta? 5. Mainan jelek ini beneran bernilai 500 juta. Iya, aku lihat di TV. Hari ini siang akan diumumkan Jiangcheng Industri Manufaktur Oktober. Kepala suku, pasti matamu yang salah lihat. Cuma ini pasti orang melarat, bisa jadi baju-baju yang dia pakai ini semuanya diambil dari tempat sampah, mana mungkin dia punya 500 juta untuk beli mainan? Beberapa hari lalu, aku baru aja di pasar loak beliin anakku. Mainan yang persis sama, cuma 10.000 rupiah. Kamu sudah gila karena miskin? Barang rongsokan 10.000 kau bilang 500 juta? Kenapa kau tidak bilang kalau dirimu sendiri adalah orang terkaya? Tuan Lu? Jangan hina ayahku. Aku memang Lu Han Chuan. Apa? Kau bilang kau adalah orang terkaya, Tuan Lu? Cih, otakmu kemasukan air, ya? Kalian bertiga ini, satu si jalang tak tahu malu, satu anak yang punya ibu tapi tak punya bapak, dan kau si melarat ini. Cuma kalian bertiga berani-beraninya mau nyangkut ke keluarga Lu, aku. Kenapa kalian bisa menghina orang seperti ini? Bawa mainan rongsokan tak berharga ke sini buat nakut-nakuti orang, bahkan mengaku sebagai Tuan Lu. Hari ini aku memang akan menghina kalian. Aku memang menghina kalian. Memang menghina kalian. Jangan, ini mainan pemberian ayahku. Dasar anak kecil. Kau, hari ini aku pasti. Mama, aku tidak bisa jaga mainan pemberian ayah. Mainan pemberian ayahku? Tidak apa-apa. Mama akan bantu An memperbaiki mainannya. Ultraman ini harganya 500 juta. Kamu mau ganti rugi bagaimana? Barang rongsokan kayak gini 500 juta? Kau mau bohongi setan, ya? Hitam di atas putih, 500 juta. Kalau tidak ganti rugi, kita ketemu di pengadilan. Masih 500 juta? Aku lihat dulu. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, 10 juta, 1000, juta. 100 juta. Apa? 500 juta? Selesai? Anakku yang bodoh. Kamu takut sama pengemis miskin buat apa? Lihat. Dia bahkan baju yang layak aja nggak punya. Mana mungkin punya 500 juta? Betul. Kau si miskin. Berani-beraninya menipuku. 500 juta lagi. Kurasa 500 rupiah pun kau nggak punya. Ada bukti yang jelas. Pilih, bayar ganti rugi atau masuk penjara. Bukti apaan? Cepat serahkan sini. Kubikin kau punya bukti. Bukti apaan sih? Pasti palsu. Kau sudah gila karena miskin. Berani-beraninya menipu uangku? Dia memukul orang. Orang ini datang ke desa Jiang kita buat cari masalah. Memukul orang. Kepala suku, Anda harus membela kami. Orang ini memukul orang. Kepala suku, orang ini berani cari masalah di desa kita. Jangan sampai dia dibebaskan, jangan lepaskan dia. Betul, jangan sampai orang ini dibebaskan. Ini. Kepala suku, dia cuma pengemis busuk. Berani-beraninya mengaku sebagai Tuan Lu, kita harus mewakili keluarga Lu memberinya pelajaran. Orang-orang ini sangat kejam. Nggak tahu apa yang akan mereka lakukan. Lebih baik kau pergi dulu. Cepat pergi. Ayah, lebih baik kau segera pergi. Di sini terlalu berbahaya. Tenang, kali ini aku pasti nggak akan meninggalkan kalian. Kalau pergi, kita pergi bersama. Berdiri. Sudah memukulku, masih mau pergi? Hari ini kau masuk dengan kaki tegak, keluar terbaring. Coba sentuh mereka sedikit saja. Jangan. Kalau dia benar-benar Tuan Lu, gimana? Mustahil, mana mungkin Tuan Lu datang ke desa kita, lagi pula pakai baju kayak gini?
Tuan Lu itu sangat kaya. Kalau dia suka sama gadis ini, aku langsung sujud dan bersyukur. Aku pernah lihat di kota waktu kerja, yang pakai baju kayak gini biasanya tukang bagi-bagi selebaran. Orang miskin. Mustahil dia itu. Pak Lu, orang terkaya itu. Iya, kamu benar. Pak Lu kan orang terhormat. Masa ia berdandan kayak tukang bagikan brosur? Hei, usir orang yang pura-pura jadi Pak Lu ini keluar dari sini. Jangan sentuh dia. Kamu ini dasar kamu. Dulu kalau kamu mau nikah sama si bodoh itu, aku bisa dapat mas kawin 300.000. Aku pasti sudah hidup enak sekarang. Sekarang gara-gara kamu, aku kehilangan 300.000. Kamu malah bela-bela orang ini. Hari ini aku. Kalau berani sentuh dia lagi, tanganmu kuputus. Bualan. Hari ini aku mau lihat kamu ini makhluk apa sih? Bualan, hari ini aku mau lihat kamu ini apa sih? Takut ketahuan ya? Jangan-jangan kamu memang hidungnya hilang, mata cuma satu, jelek banget ya? Kenapa kamu bisa menghinanya seperti itu? Diam. Dulu suruh kamu nikah sama si bodoh biar bahagia, kamu nggak mau, sekarang malah kayak gini. Bergaul sama pria yang jelek dan miskin seperti ini, bahkan melahirkan pengemis kecil ini. Kalau nikah sama si bodoh, kan dapat 300.000. Kamu sama pria ini cuma bisa pungut sampah. Itu kan 300.000. 300.000 bisa buat kita di desa bangun villa. Apapun keadaannya, dia adalah ayah kandung anakku. Aku pasti tidak akan merendahkannya. Ini, Apapun keadaannya, dia selamanya ayahku. ini. Baik, aku susah payah membesarkanmu. Kamu bikin 300.000 milikku hilang begitu saja, mendingan aku pelihara anjing daripada kamu. Jiang Jiakang, itu perkataan manusia? Wan itu kan anak kandungmu sendiri. Aku tidak punya anak seperti dia. Siapa tahu jalan kecil ini hasil kamu selingkuh di luar, ya? Kamu, Jiang Jiakang, kamu berani menuduhku tidak setia. Dan tidak mengakui anak kandungmu sendiri. kamu pernah urus aku? Uangmu habis di meja judi semua. Dasar anak durhaka, berani membantah aku? Kalian ngapain sih? Nenek? Ibu. Nenek pasti datang untuk menghajar ibu dan anak brengsek ini. Mereka bertiga. Sudah tamat. Cucuku sayang. Nek, aku mohon, lepaskan ayah dan ibu. Itu, Nek. Kami sudah putus hubungan dengan perempuan brengsek ini. Kami sudah putus hubungan dengannya. Bunuh atau siksa, terserah nenek. Asal jangan libatkan kami. Ini salah nenek. Nenek tidak merawatmu dengan baik. Membuatmu menderita bertahun-tahun. Maukah kamu memaafkan nenek? Nenek Lu, bisa-bisanya bersujud di depan anak ini. Nek, dia anak dari pengemis brengsek ini. Dia cuma anak pengemis, mana mungkin dia cucu kandung nenek? An-An adalah cucu kandungku. Kalau kau berani menghina cucu kandungku lagi, ku hajar mulutmu sampai babak belur. Nek, yang palsu takkan jadi asli. Pengemis ya tetap pengemis, dilahirkan ulang 10.000 kali pun, dia tetap anak pengemis pemulung. Diam, Nenek, diam. Nek, kenapa nenek pukul saya? Bukti sudah jelas di sini. Kenapa nenek tidak percaya saya? Nenek nekat mengakui anak ini sebagai cucu kandung. Jangan-jangan pengemis brengsek yang jelek dan miskin itu adalah Pak Lu? Dia adalah anakku. Presiden Direktur Grup Lu. Lu Hancuan. Nek, mana mungkin pengemis brengsek ini adalah Pak Lu? Apa nenek sudah gila? Mengakui pengemis sebagai anak, mengakui anak nakal sebagai cucu. Dia cuma bawa mainan rusak,
ngaku-ngaku 500 juta. Sekolah pun cuma sebentar. Mana mungkin dia Pak Lu? Saya, Jiang Jiakang, bersumpah kepada langit. Kalau pengemis brengsek ini benar Pak Lu, saya keluar ditabrak mobil sampai mati. Nanti jadi pengemis. Saya sebagai kepala keluarga Jiang, juga bersumpah. Kalau dia benar-benar CEO Lu, saya tidak akan punya keturunan sama sekali. Kalau dia benar CEO Lu, anak yang saya lahirkan nanti anak yang saya lahirkan akan cacat. Kalau dia benar CEO Lu, saya tidak akan bisa menikah seumur hidup. Ini semuanya kata-kata kalian sendiri. Jangan menyesal nanti. Nenek tua, saya sarankan Anda pergi ke rumah sakit untuk periksa otak Anda. Kamu keterlaluan. Kamu jahat, jangan berani-berani memaki nenekku. Dasar anak jahat. Berani sekali bicara seperti itu padaku, aku. Berani-berani menyentuh anak Lu Han Chuan. Kau cari mati. Sampai sekarang masih berpura-pura jadi CEO Lu. Hari ini aku akan lihat sebenarnya kamu ini makhluk apa. Muncullah, sayang. CEO Lu. Benar-benar CEO Lu. Menurutku, sekarang kalian masih mau bilang apa lagi? CEO Lu, ampun. Apa kamu benar-benar ayahku? Keturunan keluarga Lu terlahir dengan 6 jari. An, kamu adalah anak kandungku. Ayah, akhirnya aku punya ayah. An, sini. Cepat ke sini, ke nenek. Nenek, Berikan. Bawa hadiahnya masuk. Wan. Anak yang baik. Selama ini, kalian sudah menderita. Ini semua adalah hadiah untukmu dan An. Bu, Wan melahirkan seorang putra untuk CEO Lu. Berarti aku ini mertua CEO Lu dong. Aduh, nak, kita akan jadi orang kaya. Mama, ayo bangun. CEO Lu itu, barusan itu semua salah paham. Mama, Cukup? Kamu menghancurkan Ultraman edisi terbatas anakku? Harganya 500 juta. 1 sen pun tidak boleh kurang. Ganti rugi. 500 juta. CEO Lu, walaupun aku tidak makan minum seumur hidup, aku tetap tidak bisa menggantinya. Bukannya tadi kamu bersumpah, kalau An adalah anakmu, kamu akan jadi pengemis? Baiklah, tidak bisa ganti rugi. Kalau begitu, akan 10 orang patahkan kakimu. Mulai sekarang, jadilah pengemis seumur hidup. Jangan. Pak Lu, Wan adalah anakku, Anda adalah mertuaku. Bukan, akulah mertuamu, kita kan satu keluarga. Wan. Ini ayah kandungmu? Bukan. Omong kosong. Ngomong apa sih? Bukannya kamu yang bilang? Bilang Wan main serong dengan lelaki jahat? Kamu tidak punya anak perempuan seperti dia. Aku. Kapan aku pernah mengucapkan kata-kata kotor, hina, dan tak tahu malu seperti itu? Wan adalah putri kandungku, An adalah cucu kandungku. Wan, cepat katakan pada mereka, aku adalah ayah kandungmu. Kamu membenciku karena aku anak perempuan. Sejak kecil selalu memukul dan memarahiku. Setelah dewasa, malah mau menikahkanku dengan seorang idiot. Setelah aku melahirkan An, kamu juga tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Apa hakmu untuk menjadi ayahku? Kamu bilang tidak mengakui, ya sudah tidak mengakui. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku. Aku selamanya adalah ayah kandungmu. Ibu mertua itu, menantu, kita semua satu keluarga. Mengapa harus membuat suasana jadi memalukan seperti ini? Siapa yang satu keluarga denganmu? Kamu bukan. Bukannya tadi bilang memutuskan hubungan ayah anak dengan Wan? Bahkan bilang, segala hal tentangnya di masa depan tidak ada hubungannya dengan kalian. Ibu mertua, aku sama sekali tidak pernah menandatangani perjanjian putus hubungan apapun. Anak yang kubesarkan dengan susah payah ini, mana mungkin tidak kukenali? Susah payah. Sungguh tak tahu malu. Muka itu bisa dihargai berapa?
Kalau dari dulu kamu bilang sudah dekat dengan keluarga Lu, mana mungkin menderita sebanyak ini? Kamu. Itu, ibu mertua. Kalau keluarga Lu mau menikahi putriku, permintaan kami juga tidak terlalu tinggi. 1 villa, lalu sediakan beberapa mobil mewah untuk dikendarai. Setiap bulan, berikan uang saku beberapa juta. Tidak, jangan terlalu banyak. Wah, keluarga lu sangat kaya, pasti tidak akan memperlakukan kami dengan buruk, kan? Betul sekali. Saya membesarkan seorang putri tidak mudah loh. Apalagi, saya juga sudah membesarkan cucu untukmu selama beberapa tahun. Apa kamu pernah membesarkan saya dan An-An? Bukankah kamu juga bilang mau menitipkan An-An ke panti asuhan? Omong kosong. Anan adalah cucu kandung saya. Mana mungkin saya tega mengirimnya ke panti asuhan? Tentu saja saya tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Hore, Pengawal, tangkap kedua orang jahat ini untuk saya. Ibu mertua. Lepaskan saya. Saya adalah ayah mertua Tuan Lu. Siapa yang berani menyentuh saya? ibu mertua, kamu, ini. Apa maksudnya ini? Maksud apa? Hari ini, kalian berani mengganggu cucu saya dan menantu saya di sini, saya tidak akan membiarkan satupun dari kalian. Keluarga Lu punya keturunan, Wan melahirkan seorang putra untuk keluarga Lu. Ibu dihargai karena anaknya. Selesai. Ini, sekarang selesai. Kami mengganggu mereka yang yatim piatu, kita pasti mati. Ibu mertua, ini semua salah paham. Salah paham. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu memperlakukan ibu dan anak itu. Bukan? Bagaimanapun juga, kami juga keluarga Wan. Sekarang dia sudah sukses. Masa ia meninggalkan kami? Awalnya saya berpikir, kalian berjasa merawat Wan, bermaksud memberikan kalian 1 villa dan mobil mewah. Tapi sekarang, kalian pantas menerimanya? Pengawal, seret mereka keluar. Jangan. Putri, ayah tahu salah. Cepat, mohon pada Tuan Lu agar mereka memberi kami kesempatan. Cucuku sayang. Nenek tahu salah, nenek benar-benar sudah tahu salah. Anakku dulu. Semua salah ayah. Memukul dan memarahi kalian, bahkan memberi kalian makan sisa-sisa. Ayah ini bukan manusia. Bukan manusia. Nanti, aku tidak akan pernah lagi merendahkanmu karena kau anak perempuan. Maafkan nenek, ya. An cucuku yang baik, kakek nanti pasti menyayangimu, beliin permen dan ajak kamu main, setuju? Anak yang baik. Kamu yang paling mengerti, kamu tidak akan meninggalkan kami, keluarga sendiri ini kan? Kalian mengganggu aku dan mama memukul mamaku, menghina aku monster. Aku tidak akan memaafkan kalian. Sekarang aku punya nenek dan papa yang sayang padaku. Aku tidak butuh kalian lagi. Aku dan An-An tidak butuh ganti rugi kalian. Aku juga mustahil memaafkan kalian. Seret mereka pergi. Ying, kita kan sudah jadi suami istri. Kamu tidak bisa cuekin aku? Aku ini mertuamu. Mertua juga ibumu. Kamu tidak bisa cuekin aku. Kalian sudah melakukan banyak kejahatan mengganggu cucu dan anak perempuanku, sekarang jatuh ke keadaan ini. Ini semua karma. Wan, kasih kami kesempatan sekali lagi. Nanti kami tidak berani lagi mengganggu kalian. Wan, ayah tahu salah. Kamu tidak boleh perlakukan ayah begini, Wan. Papa mereka semua mengganggu kami. Bahkan bilang mau mengurung mama dan nenek di kandang babi. An benci mereka. Apa? Mereka berani mengurung menantuku dan mertuaku di kandang babi. Ibu Lu, ini salah paham. Semua salah paham. Ia Jiang-Jiakang itu, dia yang menghasut. Kami juga korban Wan. Kalau saja aku tahu kau adalah wanita bos Lu, dipukul mati pun aku tidak berani mengurungmu di kandang babi. Mengingat kita satu desa. Lepaskan kami, ya. Lepaskan kami. Kami akan bersujud minta maaf. Lepaskan kami. Wan, kamu masih ingat waktu kecil kamu pernah aku gendong? Saat kalian mengganggu aku dan An-An, kenapa tidak berpikir kita satu desa? Sekarang kalian bicara ini tidak merasa lucu. Hei, kemari. Seret mereka semua ke kandang babi. Pak Lu,
Ampun, Kasihani kami, Pak Lu. Ayah, paman itu pernah bantu aku dan ibu ngobrol. Pak Lu, Nyonya Lu. Nyonya, ini bantuan Nyonya untuk ngobrol sama tuan kecil. Ini, beneran buat aku? Ambil aja. Ini memang hakmu. Terima kasih, Pak Lu. Terima kasih, Nyonya Lu. Kalau dulu aku nggak menyiksa ibu dan anak itu, sekarang aku jadi mertua Pak Lu. Aku juga punya uang yang nggak habis-habis. Iya, bener. Kalau aku nggak mengganggu ibu dan anak itu, aku juga bisa naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Salah kamu, Jiang Jiakang. Kamu yang jerumusin aku, nyerumusin seluruh desa. Salah kamu. Seret mereka keluar. Jangan. Dasar bocah, ngapain masih bengong? Cepetan lamar Wan-Wan. Dasar bocah, ngapain masih bengong? Cepetan lamar Wan-Wan. Ayo. Pak Lu. Enam tahun ini, aku terus mencari kalian. Kamu bersusah payah melahirkan An-An, membesarkannya sendirian, semua itu aku lihat. Wan-Wan, maukah kamu menikah denganku? Kasih aku kesempatan untuk merawat kamu dan An-An. Bu, cepetan bilang iya ke ayah. Ayo, ambilkan sini. Wan-Wan, ini semua hadiah pertemuan dariku buat kamu. Ini belum cukup. Nanti, keluarga lu kami semuanya jadi milikmu dan An-An. Kalian minta bintang di langit pun, aku akan ambilkan untukmu. Anakku, Pak Lu ini. Orang yang bisa diandalkan. Nanti kamu dan Anan ikut dia, pasti bahagia. Aku mau. Aku nggak mau. Dia itu istriku. Wah, istri secantik ini, aku benar-benar untung besar. Wah, istri secantik ini, aku benar-benar untung besar. Bukan, dasar kamu si banci, berani-beraninya rebut istriku. Kamu cari mati, ya. Siapa istri kamu? Ya kamu. Kamu kan istri yang kubeli seharga 50.000, sekarang, langsung, cepat, kamu harus pulang sama aku, nikah, malam pertama. Kamu juga harus kasih aku anak laki-laki gendut. Ayo. Aduh, berani sentuh dia? Kamu cari mati, Jiang Jiakang. Dia terima uang mahar 50.000 dariku, jual dia ke aku, ya berarti dia istriku. Urusan kami suami istri ini, kapan giliran si gigolo kayak kamu ikut campur tangan? Yang terima uangmu itu Jiang Jiakang. Apa hubungannya sama kami? Mau uang, cari dia sendiri. Aku? Minggir. Pokoknya aku nggak peduli. Uang mahar itu sudah aku berikan, sudah keluar, hari ini aku harus bawa dia pulang. Nikah dan malam pertama. Berani kamu. Apa yang nggak berani? Dia istri yang kubeli seharga 50.000 yuan. Istri, aku, kamu tahu nggak? Aku. Ambil uangnya. Pergi. Waduh. Menganggap remeh siapa? Si gigolo. Berenya kamu rebut istriku. Coba kamu tanya-tanya. Gua di desa ini punya 2 kolam ikan. Setiap tahun dari beternak ikan, gua bisa dapat 80.000 yuan. 80.000 yuan. Pernah lihat uang sebanyak itu? 80.000. Pernah lihat uang sebanyak itu? 80.000? Sebenarnya aku memang belum pernah lihat uang sesedikit itu. Si gigolo. Kamu cuma pura-pura di sini. Lihat saja penampilanmu yang melarat. 50.000 yuan ini, mungkin sudah seluruh hartamu. Ya. Gigolo. Uang-uang ini, hasil kamu minum-minum sama janda kaya, disisihin sedikit-sedikit, ya? Lihat kamu yang melarat itu. Berenya rebut istri dari Kak Wang. Kak Wang kami kenal juga sama bos terkaya, Pak Lu. Kalau berani musuhi Kak Wang, kamu tamat. Kenal lu Han Chuan? Terus, aku bukan cuma kenal dia. Dia juga sangat menghormatiku. Kalau bos lu ketemu aku, dia juga harus panggil aku kakak. Gigolo. Takut sekarang, lu Han Chuan punya kakak? Kenapa aku nggak tahu? Kamu siapa sih? Wajah bos lu aja nggak bakal kamu lihat. Udah aku nggak mau buang-buang waktu ngobrol sama kalian. Aku harus cepat-cepat pulang. Aku mau nikah dan malam pertama. Ngapain aku ngomong sama kalian? Sayang. Ayo kita pulang. Aku habiskan 50.000 untuk menikahimu. Kamu harus kasih aku anak laki-laki yang gemuk. Enggak. 1 nggak cukup. Harus 3. Siapa istri kamu? Jangan asal panggil di sini. Dengar ya.
Kamu pikir baik-baik, bos Lu itu adik buahku. Kalau nanti kamu ikut aku, hidupmu bakal enak. Kekayaan dan kemewahan gak ada habisnya. Ayo. Gigolo, berenya kamu pukul gua. Bos Lu itu adik buah gua. Hari ini kamu pasti mati. Kenapa aku nggak tahu? Aku punya seorang kakak. Kamu itu bos Lu, kau ini Pak Lu. Gila. Kau benar-benar gila. Bahkan Pak Lu pun berani kau palsukan. Kau yang gila, anakku adalah Lu Han Chuan. Kau mau memaksa menikahi menantu perempuanku. Kayaknya hidupmu udah kebanyakan. Omong kosong. Pak Lu kan sangat kaya. Masa dia mau sama yang wanita jahat yang punya anak tanpa nikah ini? Lu kan. Jangan berani-berani menghina ibuku. Apa aku salah ngomong? Ibumu. Dia belum menikah, udah melahirkan anak kecil sepertimu. Reputasinya itu udah terkenal di mana-mana. Pak Lu itu orangnya seperti apa? Masa mau sama dia? Nah. Dia bahkan nggak pantas buat ngasih sepatu Pak Lu. Nggak pantas, ngerti nggak? Kak Wang, kita harus cepat-cepat pulang. Seluruh desa udah nungguin pesta pernikahanmu. Hampir saja lupa urusan penting. Tangkap dia, bawa pulang. Buat pesta pernikahan, minum anggur pernikahan. Ayo pergi, orang. Si tampan murahan, kau nggak ada habis-habisnya ya. Percaya nggak kalau sekarang aku langsung telepon Pak Lu, aku panggil dia keluar, lalu aku habisi kau. Berdiri. Kepala desa, aku lagi jemput orang. Aku langsung balik. Kita langsung bikin pesta pernikahan pas pulang. Tunggu sebentar lagi. Pesta pernikahan apa? Wang Mazi, kau cari mati ya. Cari istri sampai berani sama Pak Lu. Desa kita tadinya mau dibeli dan dibangun ulang sama grup Lu. Sekarang, habis, nggak dapat apa-apa. Kau benar-benar Pak Lu? Kak Wang, apa yang kau omongin? Si tampan murahan ini, mana mungkin dia Pak Lu, Kak Wang? Bukannya kau bilang Pak Lu, yang ngasih teh, ngasih air, ngasih sepatu buatmu? Si tampan ini kok berani nggak sopan sama kau? Mana mungkin dia Pak Lu? Diam. Pak Lu, jangan dengerin omongan ngawur mereka. Aku nggak pernah ngomong begitu. Bukannya tadi kau bilang, anakku itu anak buahmu. Pak Lu, aku cuma ngomong besar. Aku salah. Mulutku sialan. Mulut busukku ini akan kuhajar. Tolong lihat. Barusan kau bilang menantuku sampah. Bilang cucuku anak haram. Akulah sampah. Akulah anak haram kecil, akulah anak haram besar. Nyonya, tuan muda. Kalian orang besar berhati lapang. Anggap saja aku ini sampah, angin lalu saja. Lepaskan aku. Uang 50.000 yang diambil Jiang Jiakang darimu, akan kukembalikan. Tidak usah. Uang 50.000 itu, kuserahkan untuk Pak Lu dan Nyonya, sebagai hadiah pernikahan. Kudoakan kalian berdua berbahagia dan rukun, langgeng selamanya. Cepat pergi. Baik. Pak Lu, cincinnya ketemu. Pulang ke keluarga Lu. Selamat, Ibu Tua. Berhasil menemukan cucu kandung. Selamat datang, Nyonya, dan Tuan Muda pulang. Yang, sebentar lagi Ibu Tua akan membawa Anan pulang. Nanti kamu harus akur dengannya ya. Mama, aku tidak suka Anan. Siapa sangka anak haram kecil itu ternyata anak kandung Pak Lu. Dulu seharusnya aku tidak melakukan tes DNA itu. Benar-benar menjerumuskan diri sendiri. Yang, mereka tidak akan berjaya lama. Mama pasti akan mengusir ibu dan anak itu keluar dari keluarga Lu. Pengemis dari mana ini? Ini adalah keluarga Lu, bukan tempat untuk kalian. Kakak, kami mencari Jiang Wanwan. Dia anakku. Kenapa mereka datang? Kalau sampai Ibu Tua dan Tuan Muda tahu aku berkomplot dengan mereka, aku dan Yang pasti akan diusir dari keluarga Lu. Ibu Tua dan Tuan Muda,
Sebentar lagi akan membawa Nyonya dan Tuan Muda pulang. Cepat usir dua pengemis ini keluar untukku. Dasar perempuan. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, sekarang aku sudah jadi mertua Pak Lu. Aku pun sudah jadi orang kaya. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan sampai seperti ini. Kamu sudah menghancurkan hidup kami. Kalian jangan asal ngomong di sini. Ngapain masih bengong? Cepat seret keluar dua orang gila ini. Aku. Selamat datang, Ibu, dan Tuan Muda pulang ke rumah. Selamat datang, Ibu, dan Tuan Muda pulang ke rumah. Wan, baru saja keluar dari desa, aku sudah ditabrak mobil, sekarang kakiku patah, sudah jadi pengemis, dan sudah dapat balasan. Bisakah kamu kasih ayah kesempatan sekali lagi? Cucu yang baik. Dulu, semua salah kami. Kami sudah melakukan banyak kejahatan. Tapi sekarang, kami benar-benar menyesal. Iya, masalah keluarga mana ada yang disimpan semalaman? Sudah tahu diri jahat. Berani-beraninya kalian masuk ke rumah keluarga Lu. Kalian dengarkan ibu berkata, masih bengong apa lagi? Cepat seret keluar dua bajingan ini. Lepaskan aku, jangan sentuh aku, jangan pegang aku, lepaskan, Kalian tarik lebih kencang. Dua sampah ini, cepat seret keluar. minggir. Dasar perempuan. Kalau bukan karena kau yang menghasut, menyakiti anakku, mana mungkin aku bisa terpuruk sampai begini? Jangan asal menuduh di sini. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Masih pura-pura. Kau sudah membuatku sengsara begini, kau juga jangan harap bisa enak, Ibu. Perempuan berhati ular ini, dia memberiku 200.000 yuan untuk mengacau pesta ulang tahunmu, menjual anakku ke duda tua, mengirim An-An ke panti asuhan. Semua ini ide si perempuan beracun ini. Omong kosong. Jelas-jelas kamu sendiri untuk 200.000 yuan, menjual anak demi uang. Kamu berani menuduhku. Kamu masih berani memakiku? Aku hajar kau kalau berani makiku. Dasar tua bangka. Gua gigit lu sampai mati. Berhenti. Apa yang dia katakan benar atau tidak? Tidak, Ibu. Selama bertahun-tahun aku bekerja keras di keluarga Lu. Mana mungkin aku melakukan hal-hal keji seperti itu? Kamu juga tahu, itu memang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kamu wanita jahat. Kamu tidak punya bukti. Jangan asal menuduh. Bukti? Bukti? Bukannya kamu minta bukti, mau mengelak lagi? Ini adalah bukti kamu menyuap kami dulu, bukti kejahatan. Dasar bajingan. Berani-beraninya kau berniat jahat pada cucu dan menantuku. Nyonya, aku benar-benar tidak tahu. An-An adalah cucu kandung Nyonya. Kalau saja aku tahu, meski Nyonya beri aku 100 nyali, aku pun tidak berani. Diam kau. Seret dia keluar. Usir dari keluarga Lu. Jangan. Nyonya, aku sudah berkorban banyak untuk keluarga Lu, meski tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payahku. Nyonya tidak bisa mengusirku. Nenek, kalau nenek mau mengusir bibi housekeeper, usir aku juga. Dia sudah berbuat jahat, harus dihukum. Ini aturan keluarga Lu. Kau tahu? Aturan apa? Nenek sengaja mencari-cari kesalahan bibi housekeeper. Yang, bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada nenek? Salahmu. Sejak kamu datang ke rumahku, nenek tidak suka padaku lagi dan selalu membela kalian. Bahkan bibi housekeeper juga dipukul karena kalian. Aku benci kalian. Tuan Yang, cepat minta maaf pada Nyonya. Jangan bicara sembarangan karena bibi. Cepat. Aku tidak mau. Aku benci nenek. Nyonya, jangan marah. Tuan Yang. Nyonya adalah nenek yang paling kau sayangi. Dengarkan kata bibi. Cepat minta maaf pada Nyonya. Cepat pergi. Aku benci nenek. Aku tidak mau nenek ini lagi. Yang, kau sampai mau meninggalkan nenek. Hanya karena housekeeper ini? Siapa yang suruh nenek pukul mama? Nenek jahat. Kamu orang jahat.
Yang, bukannya kamu anak yatim yang besar di panti asuhan? Aku bukan anak yatim. Aku punya mama. Bibi housekeeper adalah mamaku. Bukannya kamu bilang tidak punya anak? Ini sebenarnya bagaimana? Pantasan, kamu sudah merencanakannya dengan matang untuk mengusir An dari keluarga Lu. Kamu pikir Tuan Lu tidak punya keturunan? Lalu mau menguasai harta keluarganya. Mau menguasai harta Tuan Lu, benar kan? Cih, hatimu lebih hitam dari kami. Kamu lebih tidak tahu malu dari kami. Bukan seperti itu. Yang bukan anakku. Bukan anakku. Lepaskan, dia bukan anakku. Bukan anakmu? Lalu kenapa dia tidak memeluk orang lain, tapi malah memelukmu dan memanggilmu mama? Hidung yang ini, matanya persis sama denganmu. Pasti anakmu. Kenapa hatimu begitu hitam? Demi uang, berani-beraninya mengirim anak sendiri ke panti asuhan. Sungguh kejam. Yang, apa yang dia katakan benar? Hari ini kamu memukul mamaku, nanti aku akan memasukkanmu ke panti jompo. Yang, aku sia-siakan perhatianku padamu selama ini. Aku benar-benar memelihara anak durhaka sepertimu. Sudah, Ibu, jangan marah. Nenek, jangan sampai kesehatan nenek terganggu. Rencana licikmu untuk merebut harta dan nyawa, berani kamu lakukan pada keluarga Lu, kamu berani sekali. Tuan muda. Ibu, maafkan aku. Semua ini salahku. Kumohon, lihatlah jasaku pada keluarga Lu selama bertahun-tahun ini. Jangan usir aku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kamu jahat, kamu sia-siakan kepercayaanku padamu. Kamu berani-beraninya mengakaliku, mengakali keluarga Lu, dan menyakiti cucu, serta menantuku. Usir ibu dan anak ini keluar dari keluarga Lu. Selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di keluarga Lu lagi. Ibu. Tuan muda Yang, tapi dia adalah cucu yang telah kamu besarkan selama 6 tahun. Kamu tidak bisa mengusirnya juga. Dia bilang aku nenek yang jahat, mau mengirimku ke panti jompo. Aku tidak menganggapnya sebagai keturunanku. Mulai sekarang, An adalah satu-satunya cucuku. Nenek, aku salah. Jangan usir aku. Nyonya. Maafkan aku. Semua ini salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu Anda dan Tuan Muda An. Aku salah. Aku bersujud minta maaf di sini. Aku salah. Aku mohon, tolong bantu aku membujuk ibu. Lagi pula yang masih anak-anak. Saat kamu memfitnah kami, pernahkah kamu berpikir Anku juga hanya seorang anak? Aku seharusnya tidak mengatakan Tuan Muda An adalah monster. Itu salahku. Mulutku jahat. Aku nggak akan berani lagi. An, aku salah. Aku nggak akan nakalin kamu lagi. Kumohon, biarkan aku tinggal. Aku nggak mau balik ke pemukiman kumuh. Wan, sebelumnya, kami semua cuma termakan hasutan si wanita jahat ini. Sekarang kami sudah menebus kesalahan. Kamu, bisa maafin kami nggak? Cucuku, kami cuma dimanfaatin orang. Wanita inilah yang pantas mati. Kami kan nggak bersalah. Kalianlah yang brengsek. Kalian demi duit 200.000, bisa aja menjual anak kandung sendiri. Jual cucu kandung sendiri. Orang kayak kalian baru yang tak tahu malu. Diam. Kamulah yang brengsek. Kamulah yang brengsek. Nenek-nenek jahat. Istri, cepat bantu aku minta ampun. Anak kita paling nurut sama kamu. Jiang Jiakang. Kamu tega terima uang orang, lalu celakain anak dan cucu kandungmu sendiri. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau nikah sama orang kayak kamu. Mulai sekarang, aku sama Wan. Gak ada hubungan lagi sama kamu. Jangan, Ying. Kan kita janji, sumpah cinta abadi. Seret mereka semua keluar. Tuan, aku salah, Tuan. Aku kan ayah kandungmu. Kamu nggak boleh gini sama aku. Wan, Ying, kita kan satu keluarga. Anan, lihat, nenek beliin kamu mainan sebanyak ini. Nih, ada juga baju ini. Baju yang cantik. Sama tempat tidur ini, kamu suka nggak? Nek,
Ini benar kamarku? Kenapa, An-An? Kalau kamu nggak suka, nenek akan suruh orang renovasi lagi. Aku suka. Makasih, Nek. Mama, Waipo. Ini semua hadiah dari nenek. Mama, Waipo, duduk. Wan, tempat tidur apa ini? Kok lembek kayak tahu? Aku belum pernah tidur di tempat tidur selembek ini. Kasurnya besar banget. Kita tidur bareng yuk. Mulai sekarang kita nggak akan perlu tidur di gudang lagi. Iya. An-An kita, mulai sekarang gak akan perlu tidur di gudang lagi. Bisa makan sampai kenyang. Bisa sekolah. Jangan nangis, Bu. Salah kamu. Kalau saja kamu lebih cepat mencari cucu dan menantuku, mana mungkin mereka menderita seperti ini. Iya, Bu. Maaf, ini salahku. Aku janji, mulai sekarang, aku nggak akan biarkan kalian diperlakukan semena-mena lagi. Gelang giok ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Lu. Sini, mulai sekarang, kamu adalah Nyonya Lu. Ini terlalu berharga. Ayo, ini bukan apa-apa. Mulai sekarang, seluruh harta keluarga Lu akan menjadi milikmu dan An-An. Ibu mertua, selama ini, kamu sudah bersusah payah. Ini semua untukmu. Ibu mertua, ini terlalu berharga. Kami nggak bisa terima. Nggak berharga kok. Ini, cuma sedikit tanda terima kasihku. Ayo, dan untuk cucu kesayangan kita, An-An. Mulai sekarang, nenek akan memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Bu, boleh aku gendong anaknya juga? Mau gendong apa lagi? Pergi sana. Gendong istrimu saja. Ibu malu. An-An. Lepasin, kami yang lihat duluan. Oh, mantan kepala rumah tangga yang dulu, sekarang berebut makanan sama kita. Aku ini sedang menjaga lingkungan. Berita. Taipan Lu dan Nona Jiang Wanwan menikah hari ini. Pernikahan abad ini menyita perhatian. Pernikahan abad ini Tuan dan Nyonya Lu, katanya, membeli satu gedung utuh untuk acara pernikahan. Nyonya Lu sungguh beruntung. Cepet lihat, cepet lihat. Bu, aku nggak mau lagi hidup seperti ini. Aku mau pulang ke keluarga Lu. Aku mau kasur besarku. Aku mau camilanku. Aku mau konsol gameku. Yang, kita sudah tidak bisa kembali. Kalau dulu aku tidak memperlakukan Wan-Wan dengan kejam, sekarang mana mungkin sampai mengais barang rongsokan. Sekarang ususku juga sudah menyesal sekali. Nak, cepat kumpulkan botol. Kalau tidak, kita berdua malam ini pasti kelaparan. Mama, ramalan cuaca bilang beberapa hari ini tidak ada angin barat laut. Mama, tunggu aku. Mama, kakek dan nenek sedang mengais sampah. Kasihan sekali. Kalau begitu, An-An mau membantu mereka. Meskipun kakek dan nenek memperlakukan kita dengan buruk, tapi mereka juga adalah kakek dan keluarga An-An. Pergi beri mereka uang. Itu Pak Lu. Wan-Wan, ayah minta maaf padamu.
Nenek salah, semuanya salah nenek. Nenek tidak baik. Anan, Nenek, aku bermimpi. Aku mimpi punya adik laki-laki dan perempuan. Anan. Kalau begitu, kamu ingin jadi kakak ya? Sini, biar nenek peluk. Lihat, Wan, Anan, aku pulang. Aku lihat toko kue ini banyak yang antre, jadi aku beli untuk dicoba, lihat enak tidak. Sini, Enak. Mama, kenapa? Wan kenapa? Kenapa tiba-tiba muntah? perlu tidak memanggil dokter untuk diperiksa? Nyonya tua. Kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira apa? Bahkan kabar gembira yang luar biasa. Ini kan laporan pemeriksaan Hancuan dan Wan minggu lalu? Aduh. Wan hamil. Aduh, lihat. Bahkan kembar loh. Azoospermia Hancuan juga sembuh. Ini benar-benar dua kebahagiaan sekaligus. Mimpiku jadi kenyataan. Anan, kamu dan Mama benar-benar pembawa keberuntungan keluarga lu. Nenek, aku akan segera punya 2 cucu lagi. Nenek, aku benar-benar beruntung. Wan, terima kasih.